Ya, selamat malam teman-teman, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Pipo Sudarlin. Di video saya, di channel saya, Pipo Sudarlin. Rasanya sangat senang karena kita kembali bertemu. Dan saat ini, jadi saya punya tamu spesial. Tamu spesial yaitu saudara saya Fian Mango. Fian Mango. Sebenarnya jadi dia bukan tamu saya, tapi sebenarnya saya yang menjadi tamu di rumah dia karena kebetulan saya hadir di rumah beliau ini. Jadi posisi saat ini saudara Fian adalah mengapa saya wawancara dia, karena saya dengar dia ini jadi punya cita-cita untuk menjadi kepala desa Kolang. Jadi yang saya dengar, dan kita harus tanya-tanya dengan beliau ini, saudara Fian ini, terkait cita-cita yang didengari. Jadi saya panggil saudara itu panggil mana-mana saja. Iya, mana-mana saja. Oke, saya panggil Krang Fian nih. Krang Fian bersedia untuk wawancara ini, saya kira. Bersedia. Ya, oke. Pertanyaannya pertama, Krang Fian. Mengapa Ite mau jadi kepala desa di desa Kolang ini, dan apa tujuan menjadi kepala desa di usia yang sangat muda? Ya. Oke, baik, terima kasih khususnya untuk kakak Fian juga yang sudah sempatkan waktu mengunjungi saya pada malam hari ini untuk menanyakan terkait dengan isu bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai salah satu calon kepala desa di Desa Kolang. Berkaitan dengan pertanyaan apa yang menjadi motivasi saya menjadi seorang kepala desa, ya tentunya ini semua karena ada faktor ketidakpuasan dengan gaya kepemimpinan yang sudah-sudah. Artinya di sini bahwa ketika kita berada di desa, khususnya untuk saya, apa yang saya lihat, yang saya amati, yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan, sehingga itu membuat saya, yang mendorong saya untuk menjadi seorang kepala desa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ditambah lagi ada beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat, keluarga yang mungkin melihat sesuatu dari saya, dari cara pergaulan, kemudian dari cara komunikasi, yang menurut mereka bahwa saya mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka mereka mendorong saya untuk maju di pertarungan Pilkades yang akan datang, yaitu di tahun ini, tahun 2022, yang tepatnya menurut wacana itu bulan September. Betul ya. Bulan September. Lalu pada kenyataannya bahwa selama saya berada di desa ini kurang lebih sudah hampir 5 tahun setelah selesai wisuda, jadi ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kita punya keinginan, hanya karena memang kita dijunjung dengan perasaan kekeluargaan yang sangat tinggi. Memang sikap kritis itu ada, tentunya ada, untuk mengkritik segala pembangunan, segala kebijakan. Cuman sifat sukuisme yang sangat melekat itu yang membuat kita terdiam. Nah, sehingga oleh karena itu saya cuman mengamati, melihat apa yang mereka buat, ya terkait dalam hal ini pemimpin yang sebelumnya. Nah, sehingga adalah tumbuh niat dari dalam diri sendiri, ditambah lagi orang melihat bahwa saya mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya saya memberanikan diri, mendeklarasikan diri bahwa saya akan maju di pertarungan Pilkades untuk tahun ini. Terima kasih Om Fian. Jadi motivasinya tadi karena melihat
Karena kira-kira ketidakpuasan, ketidakpuasan kira-kira ketidakpuasan dengan pembangunan yang yang sudah berjalan, dan juga ada semacam dukungan dari kenalan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat keluarga, untuk boleh tampil di pertarungan Pilkades 2022 ini. Nah, apakah juga ada motivasi pribadi dalam arti ingin merubah keadaan itu, ingin melayani banyak orang, atau bagaimana ini? Ya, oke, baik. Terima kasih, Kakak Fian. Kalau dilihat dari profesi, memang sebenarnya saya orang kesehatan, basicnya keperawatan. Ya, intinya bahwa memang kalau dilihat bahwa cita-cita saya ini melenceng dengan saya punya pendidikan. Ya. Cuman di era modern sekarang ini kan ya tidak memandang itu. Ya. Lalu yang berikut, bahwa motivasi dari dalam diri saya bahwa dengan pengetahuan yang saya miliki, bahwa saya ingin merubah keberadaan desa ini. Apalagi kan dengan pemerintahan Joko Widodo yang mengucurkan dana yang begitu besar, artinya membangun negara ini dari yang startnya itu dari kampung, dari desa. Nah, dengan dana yang begitu melimpah, ya semestinya kita harus memanfaatkan itu dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Itu pada intinya. Memang selama ini kita hanya banyak berdiam, khususnya untuk saya. Ketika saya punya keinginan, ketika saya punya tekad yang kuat, saya tidak banyak berbicara. Saya hanya mengamati, bahwa berharap suatu saat ketika saya menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala desa, maka ini merupakan PR untuk saya yang harus saya kerjakan. Saya harus membawa sebuah perubahan. Ya, memang benar bahwa saya usia masih sangat muda, dan jujur saja status saya saat ini belum menikah. Ya, sehingga banyak juga pandangan orang yang mengatakan bahwa teristimewa, orang mengatakan bahwa mestinya harus menikah dulu lah baru ini. Tapi menurut saya pribadi itu bukan menjadi suatu tolak ukur untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, di sini saya punya keberanian yang kuat, punya tekad yang kuat. Apa yang ada dalam saya punya hati, saya akan menjadi pelayan yang bijaksana untuk semua masyarakat yang berada di desa Kolang. Intinya bahwa saya menginginkan sesuatu perubahan. Intinya bahwa perjuangan ini direstui oleh Tuhan, maka saya akan memberikan sebuah perubahan. Ya, saya janji. Terima kasih, Fen, karena ini ditonton oleh cukup banyak orang nanti. Jadi memang ini sangat riskan. Jadi soal ketidakpuasan. Jadi dalam hal apa yang menurut Ite cukup tidak puas? Salah satu contoh konkret atau tergantung. Baik, terima kasih. Untuk faktor ketidakpuasan yang saya sudah sampaikan, dan tentunya kita semua tahu bahwa selama masa kepemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, tadi beliau mencanangkan bahwa program itu dimulai dari desa. Oleh karena itu beliau mengucurkan dana yang begitu melimpah. Lalu sampai di desa berhadapan dengan pemimpin yang kurang cermat atau kurang teliti dalam menggunakan dana ini, makanya jadinya amburadul. Menurut analisisnya, menurut pandangan saya, semestinya ketika di sini kita bekerja dengan hati, betul-betul bekerja untuk rakyat, maka dengan dana yang begitu besar kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ya. Contoh ketidakpuasannya itu dalam hal pembangunan. Dalam hal pembangunan itu terlalu banyak. Juga kebijakan-kebijakan yang dibuat menurut saya itu tidak membantu masyarakat sedikit pun. Sehingga saya sangat berharap bahwa ketika saya terpilih, maka yang paling pertama yang saya buat adalah saya mengajak semua teman-teman atau memakai teman-teman yang basicnya sarjana, yang permisi dalam hal ini yang masih nganggur, untuk kita sama-sama bekerja di desa, membantu saya untuk membuat desa lebih maju. Nah, itu yang paling penting juga menurut saya, karena yang kita lihat selama ini rata-rata di desa itu bukan mau bilang apa, itu yang rata-rata tamat SMA. Nah, sementara kerja sebagai staff. Jadi
saat sekarang ini kan begitu terlalu banyak sarjana yang masih menganggur. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa perjuangan ini akan berhasil, maka nanti saya berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ya, menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Teristimewa untuk para sarjana yang pada saat ini masih nganggur. Karena kasihan juga orang tua kita sudah susah payah, ya, susah payah dengan begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk kita sekolah, dan namun pada akhirnya kita nganggur. Sehingga di sini saya punya tekad yang kuat supaya nanti ketika misalnya perjuangan ini berhasil, direstui, maka saya akan mengajak semua teman-teman sarjana untuk membantu saya bagaimana kita bekerja untuk memajukan desa. Itu pada intinya. Pak Fian, jadi luar biasa penjelasannya tadi. Ada cita-cita yang mulia untuk membangun desa menjadi lebih baik. Saya kira menjadi lebih baik. Jadi saya kira teman-teman juga saudara-saudari juga mau tahu jadi sebenarnya bagaimana proses hidup, katakanlah pengalaman kepemimpinan Pak Fian ini, yang saya kira juga membuat Pak Fian ada motivasi untuk menjadi pemimpin, menjadi apa saja dulu. Jadi sampai ada motivasi menjadi kepala desa, karena ini tidak mudah ini. Jadi menjadi pemimpin yang levelnya cukup tinggi untuk usia yang cukup muda ini. Ya, baik. Terima kasih Kak Pipo. Jadi tekad ini ataupun cita-cita ini tidak muncul dengan sendirinya. Tentunya istilahnya punya riwayat masa lalu. Hal demikian yang sama dengan saya punya pikiran sendiri. Itu terlihat sejak saya SMA di Ranggu. Pada saat itu saya terpilih menjadi seorang ketua OSIS untuk SMA Ranggu. Nah, dari saat itu tadi saya berpikir bahwa, dan itu tadi yang saya bilang bahwa ada teman-teman yang mengatakan Anda punya aura kepemimpinan. Bukan mau sombongkan diri juga, tapi ada pengakuan ya. Dan saya merasa bahwa apa yang saya buat, apa yang saya tunjukkan selama masa kepemimpinan saya, dengan ada beberapa prestasi yang saya raih, ya, makanya di situ saya menyadari bahwa oh ya, saya punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah tamat SMA, yang memang sebetulnya karena zamannya saya dulu itu artinya dunia teknologi itu belum terlalu canggih, ya, gitu. Belum terlalu canggih, maka yang ada dalam otak saya pada saat itu bahwa kesehatan, menjadi seorang menteri itu hebat, hal yang sangat hebat. Nah, itu yang kita tahu. Rata-rata bahwa dulu itu menjadi seorang menteri adalah hal yang sangat hebat. Nah, sehingga orang tua mengutus, dan keinginan saya sendiri untuk menjadi seorang menteri, memutuskan masuk sekolah kesehatan. Namun dalam perjalanannya, seiring berjalannya waktu, dunia pun semakin berubah dari zaman ke zaman, ya, masuk ke zaman modern, yang ternyata bahwa setelah tamat dari bangku kuliah, ya beginilah modelnya. Susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, lalu saya kembali ke belakang sedikit. Ketika kuliah, ya puji Tuhan pada saat itu saya dipercayakan untuk menjadi ketua senat. Ya, di kampus. Ya, di kampus. Di kampus memang mana dulu? Di kampus di Kupang. Maranatha. Jadi ya karena memang basicnya kesehatan itu dia fokus dengan kesibukan kampus. Jadi untuk hal-hal yang organisasi itu dikesampingkan karena memang waktunya itu sangat sangat padat ya untuk kebutuhan kampus, praktek, kuliah, teori dan segala macamnya itu, sehingga waktu untuk berorganisasi itu sangat minim. Sehabis kuliah tadi, karena memang situasinya kita kenal bahwa kerja sukarela, sukarela. Jadi saya pribadi bukan menyampingkan saya punya profesi, saya akui bahwa profesi kesehatan itu merupakan profesi yang sangat mulia, karena itu membantu banyak orang. Cuman sebagai manusia juga kan kita istilahnya membutuhkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Istilah sukarela ini menurut saya, ya, kecuali itu untuk berlaku untuk para perempuan, kerja sukarela karena istilahnya mau menunggu. Nah, ketika kita laki-laki yang kerja sukarela dan menunggu, kita mau menunggu sampai kapan?
Ya, makanya saya memutuskan untuk tidak bekerja sambil saya menjadi seorang wira swasta yang mandiri. Ya, wira swasta yang mandiri, sehingga prinsip saya bahwa apa saja barang yang bisa menghasilkan uang, ya kenapa tidak? Ya. Kita usahakan. Batu saja kalau ada nilai uangnya, kenapa tidak? Ya. Nah, intinya kita jangan gengsi Ya. dengan pekerjaan apa saja, yang terpenting pekerjaannya halal dan bukan mencuri. Itu pada prinsipnya. Lalu seiring berjalannya waktu, menetap di kampung, saya coba untuk merangkum teman-teman muda pada berbagai kegiatan, kegiatan-kegiatan hari besar gereja macam Natal, Paskah. Jadi saya coba kumpulkan teman-teman muda untuk kita bisa berkumpul, membuat sebuah kegiatan yang di sini bisa membina keakraban antara sesama teman muda. Ya, dalam hal ini konteksnya anak muda. Lalu yang berikut, gereja melirik, lalu saya dipercayakan untuk menjadi ketua OMK di paroki sekarang, ya, paroki Bajor. Kemudian pada kontestasi politik kemarin, Pilkada Manggarai Barat tahun 2020, ya kebetulan saya dipercayakan oleh tim Khusus Barat, saya menjadi seorang jurkam dari paket misi kemarin. Ya. Makanya dari situ banyak hal yang saya jumpa, banyak hal yang saya temui, karena sejujurnya bahwa ketika saya kemarin dipercayakan menjadi seorang jurkam untuk wilayah Khusus Barat seluruhnya saya sudah jangkau, bahkan selebihnya dari itu wilayah Pacar saya sudah sempat masuk, kemudian wilayah Khusus juga sudah sempat masuk, ada beberapa titik pada saat kampanye paket misi kemarin. Nah, sehingga dengan aktivitas itu kemarin banyak juga kenalan. Ya, di situ mental saya sudah terlatih dan terdidik, masuk ke panggung besar. Ya, itu semakin memantapkan tekad saya untuk saya menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini kepala desa, karena saya berpikir bahwa alangkah baiknya kalau kita startnya dari bawah. Ya, memang kalau kembali ke belakang bahwa segala sesuatunya yang orang berpikir bahwa ketika Anda maju dalam politik maka segala sesuatunya itu harus uang dan uang. Tapi di sini kalau kembali ke situ prinsipnya bahwa untuk berbicara soal uang saya tidak punya uang. Ya, saya tidak punya uang. Kemudian latar belakang keluarga juga yang serba pas-pasan, apalagi masih dengan kesibukannya mereka untuk tanggung jawab adik-adik. Saya boleh katakan bahwa saya tidak punya uang untuk maju di pilkades kali ini. Tapi bermodalkan tekad yang kuat, ya, keyakinan yang teguh, saya tetap memberanikan diri untuk maju di pilkades 2022. Terlepas hasilnya nanti seperti apa, jadi dengan segala konsekuensinya saya sudah siap terima, baik kalah maupun menang. Ya, harapannya bisa menang. Itu harapannya. Baik ya, Krevian, jadi tadi telah dijelaskan, jadi semacam rekam jejak ya. Jadi pernah ketua OSIS, pernah ketua senat juga, kemudian sekarang banyak bergerak dengan orang-orang muda di ketua OMK dan juga menjadi juru kampanye dari satu tim di pilkada lalu, paket misi. Kemudian juga saya kira saya pernah lihat ikut berbagai organisasi, ya, berbagai pertemuan-pertemuan semacam pertemuan OMK sedunia kemarin. Nah, pertanyaan berikut, Pak Fian, jadi apa langkah-langkah untuk sementara ini untuk meyakinkan orang-orang? Jadi, meyakinkan orang-orang bahwa memang kan sekarang ini belum dari pemerintah juga belum ada jadwal kan? Artinya tapi itu kan bagian dari proses kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Jadi saya kira tetap dijalankan ini supaya orang yakin bahwa memang memang sebetulnya ini hal yang bersifat privasi, rahasia. Ya, ini hal jangan dulu dibuka. Itu menyangkut trik di kemudian hari itu menyangkut trik. Tapi yang saya katakan bahwa orang-orang berpikir bahwa ketika kita terjun ke dunia politik maka segala sesuatunya itu berkaitan dengan uang. Ketika Anda punya uang maka Anda boleh bergabung dengan dunia politik. Tapi menurut saya, Kakak Fian, itu semua tidak berlaku untuk saya. Artinya Kak Fian tidak punya, katakanlah sedikit punya modal uang. Modal apa yang Pak Fian? Ya, itu tadi saya bilang, saya punya modal keyakinan, modal tekad yang kuat, dengan segenap keluarga yang mendukung, dan pengalaman.
saat ini, jadi saya merasa yakin. Ya. Merasa yakin. Jadi seperti yang saya bilang tadi ketika saya ceritakan di sini, maka itu membongkar Ya, diri. ya. Nah, Ini intinya luar biasa. bahwa, intinya Mungkin ya, sesi berikut lah, sesi ya, berikut. intinya bahwa Ya, ya. ini dalam proses perjalanannya menanti itu pergub diterbitkan, Ya, untuk karena tahapan. ya karena yang saya dapatkan informasinya itu penjaringan calon untuk Pilkades 2022 ini mulai di bulan Mei mendatang. Oh, ya, ya. Ya, sehingga bukan kali ini saja atau masuk di 2022 ini, tapi jauh sebelum. Ya. Di 2021 kemarin, jadi kita sudah mulai, artinya konsolidasi dengan keluarga. Intinya yang dijalankan pada saat ini pendekatan secara kekeluargaan. Ya, itu pada intinya. Jadi selebihnya saya tidak bisa jelaskan di sini karena itu menyangkut dengan trik. Nanti lawan baca. Ini jawaban yang luar biasa. Pak Fian, hanya itu bagian dari proses yang masih harus dijalani dalam rangka untuk semakin mewujudkan apa yang diceritakan. Nah, pertanyaan terakhir Pak Fian, jadi apa pesan Pak Fian jadi untuk teman-teman muda atau siapapun siapapun yang ingin menjadi. Oke, kita lanjutkan Bang Fian karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Tapi ini video sambungannya. Jadi kembali ke pertanyaan terakhir tadi, Bang Fian. Jadi apa pesan untuk teman-teman muda yang ingin menjadi pemimpin, jadi menjadi calon pemimpin seperti saat ini, Kang Fian mau menjadi calon kepala desa Kolang. Karena tadi kembali bahwa ketika Anda mengatakan saya mau jadi calon kepala desa, itu sudah memberikan rasa percaya diri bagi teman-teman yang lain. Mungkin ada pesan untuk teman-teman muda atau siapapun yang menonton video ini. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi sejujurnya yang saya mau sampaikan di sini bahwa jangan takut untuk memulai. Ya, itu yang paling pertama. Lalu yang berikut, kita harus mempunyai keyakinan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kadang orang berpikir bahwa ketika Anda mau ke politik maka segala sesuatunya dengan uang. Ya, dalam hal ini saya tekankan sekali lagi bahwa saya memang tidak mempunyai uang, ya, tapi dengan modal yang keinginan yang kuat, dengan tekad yang kuat, maka saya memberanikan diri untuk tetap menjadi calon kepala desa. Sehingga satu hal yang saya pesan terhadap orang-orang muda bahwa masa depan negara itu ada di tangan muda. Mestinya di zaman modern sekarang itu justru yang ditampilkan itu adalah yang berjiwa muda. Muda adalah kekuatan, itu pada intinya. Sehingga jangan takut untuk memulai. Urusan berhasil ataupun gagal itu adalah urusan belakangan. Yang terpenting kita jangan kalah sebelum bertempur, itu pada intinya. Oke. Jadi saya kira pesan yang luar biasa untuk teman-teman muda atau siapapun yang menonton video ini, bahwa kita tidak boleh takut sebelum bertempur. Dan itu tadi, jadi kita harus berani untuk memulai tanpa harus dengan modal segala macam finansial atau apa, tapi keyakinan itu kita yang punya keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa kita bisa. Itu saja pada intinya. Oke, Pak Fian, terima kasih untuk kesempatan video malam hari ini. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman, jadi untuk bisa mengambil pelajaran apapun. Jadi pelajarannya, jadi motivasi beliau tadi kiranya juga bisa membuat kita berimajinasi atau membayangkan keadaan sekitar kita, sehingga kita juga mungkin berpikir akan melakukan hal yang sama di kemudian hari dengan profesi apapun, mau menjadi apapun yang terbaik dalam hidup ini. Sekali lagi terima kasih Pak Fian. Sama-sama. Semoga sukses dalam mencapai cita-cita. Terima kasih Pak.